Wahid, Isnan, Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, teman-teman Insight, kita balik lagi di podcast Insight seperti biasa. Di sini kita masih akan ngobrol-ngobrol terus menggali kehidupan dari seseorang narasumber kita yang datang ke studio Insight Jak TV hari ini, dan kita masih pengen ngelanjutin obrolan barengan sama Neneng Risma, seorang stand up komedian perempuan yang luar biasa, mentalnya mental baja. Dari kampung dia datang ke kota karena nggak pengen dikawinin di kampungnya. Neneng Risma masih akan ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Neneng. Ya. Jadi gimana rencana nikahnya tuh sebenarnya kapan? Umur sekarang udah 23. Tapi kan di kota 23 nggak begitu tua lah. Iya. Dong. Kalau Neneng sendiri Ya sebenarnya sebenarnya pengennya sih secepatnya ya. Maksudnya dengan mungkin alhamdulillah Neng udah siap secara materi, tinggal mentalnya aja nih yang tanya-tanya ke orang yang sudah nikah, cari ilmu ke orang yang sudah nikah gitu kan. Kalau misalnya, karena ini juga lagi corona kan Bang. Iya. Ya pengennya sih tahun depan insya Allah. Kalau misalnya rezekinya tahun depan, Neng pengennya tahun depan. Tapi pasangan udah ada? Alhamdulillah. Oke. Sekarang kalau misalkan di sini, di ruangan ini, menurut Neneng yang paling cocok sama karakter Neneng yang mana? Nani aja. Nih lihat nih ya. Teman-teman Insight, nih di studio nih kagak ada akhlaknya pada nih. Giliran beginian apa dia cepet. Nani. Yang mana yang mau? Coba yang mana, Neng? Neneng tuh nggak ngelihat fisik Bang, jadi emang harus ngobrol dulu. Karena kayak kalau obrolannya nggak nyambung seganteng apapun ya Neng nggak mau. Jar, coba Jar. Ayo ngobrol sini. Ngobrol. Gantiin. Diajakin. Sini kalau malu di samping Neneng, samping gua. Gue tuh paling demen ya. Paling demen teman-teman Insight kalau kita tuh bercandain teman-teman yang ada di sini juga. Iya benar. Karena biar nggak cuman begini doang ngeliatin kamera doang gitu. Iya. Tapi lu pengen bener kan? Emang belum punya pacar? Iya. Ditanya Neneng. Emang belum punya pacar? Udah punya. Takut. Neng, sekarang kita lanjutin lagi obrolan Neneng di dunia film gitu kan ya. Kemarin Neneng main film series gitu kan. Itu Neneng menemukan chemistry itu susah nggak sih barengan sama teman-teman? Enggak, justru kita udah kebangun chemistry-nya sebelum syuting. Karena kita udah kenal jauh dari sebelum syuting tuh kayak, karena kan Kiki stand up komedian, Aci juga stand up komedian di situ, dimana kita udah pernah bikin show bareng sama mereka. Cewek-cewek semua itu. Yang sama Boah juga. Yang sama Boah. Jadi kita emang udah deket banget sebelum syuting. Nah, yang satu lagi kan Sasa karena dia bukan stand up komedian. Jadi mungkin kayak agak awal-awal sih malu gitu, tapi alhamdulillahnya Sasa nih orangnya humble banget juga. Jadi kayak bisa nyampur begitu saja dengan yang stand up lainnya gitu sama geng kosan lainnya. Tapi itu gimana? Neneng yang berusaha untuk membangunkah atau dari pihak sananya? Pertama sih karena ada proses reading tadi kan. Ketika Neneng pertama kali ketemu Sasa, karena Neneng tahu gimana rasanya berbeda, maksudnya kayak nggak ada temen. Kan kayak kalau syuting tuh kayak ketemu artis-artis, mereka udah temenan, kita sendirian gitu kan, kayak aduh nggak punya teman gitu. Nah, ketika Neneng tahu Sasa satu-satunya anak di geng kosan ini yang nggak kenal satu sama lain, jadi kayak Neneng ngajakin Sasa gitu, kayak ayo sini gitu. Terus kayak pertama ketemu aja Neneng udah nyuapin Sasa nasi goreng, jadi kayak Neneng ngerasain lah, Neneng nggak pengen lah Sasa nasi juga. Goreng orang atau nasi goreng? Nasi goreng saya masih aja nih dibahas. Disumpah loh studionya dingin, Neneng berasa gerah ngobrol di sini. Oke, terus. Iya, jadi kayak gampang banget, dan anaknya juga ternyata cocok sama kita yang stand up komedian sebelumnya. Tapi memang chemistry itu kan harus dibangun gitu. Betul. Kan ya. Ada effortnya, harus ada usahanya juga. Nah, menurut Neneng, ketika membangun chemistry dengan seseorang itu dibandingkan dengan Neneng harus nulis materi stand up, itu susahan mana? Jujur, susah nulis materi stand up. Susah nulis materi stand up? Susah Bang, stand up tuh nggak gampang, nggak semua orang bisa stand up juga. Maksudnya kayak stand up tuh kan muncul dari ide kita sendiri, dan nyari ide tuh nggak segampang itu gitu. Jadi kalau misalnya
ngejalin chemistry sama orang itu lebih gampang ya karena ada objeknya, ada objek yang bisa diajak ngobrol. Tapi kalau misalnya nyari ide kan kita sendiri yang harus berpikir dan itu nggak gampang buat Neneng. Oke. Gitu. Nah, sekarang menjadi seorang stand up comedian, menjadi pemain film juga, aktivitasnya padat, alhamdulillah Allah kasih rezekinya banyak gitu kan ya ke Neneng. Ibadahnya gimana? Apanya? Lancar? Oh, lancar alhamdulillah. Alhamdulillah ya harus lancar dong Bang kalau rezekinya Nggak ada lancar. ketinggalan atau apapun? Ya ada lah kalau ketinggalan gara-gara baca buku tadi. Gara-gara baca buku? Iya. Bukan gara-gara kerjaan? Bukan, yang baca buku kalau baca buku udah hilang, udah nggak inget. Serius Neng, sampai segitunya? Iya. Ini buku yang dibaca buku apa sih? Buku nikah? Enggak Atau dong. rekening? Enggak dong. Ini kayak novel atau biografi seseorang, kayak Neng baca biografi Gus Dur, SBY gitu-gitu. Terus kayak oke. buku sejarah. Biasanya Neng baca kayak apapun, karena menurut Neng kayak kalau misalnya udah baca buku tuh kadang Neng lupa. Ini tuh masih hidup gitu, ada dunia ini tuh Neng lupa segitunya. Neng, ini tadi ada titipan. Langsung ya. Ada langsung buku ya. dari Ya. A.A. Fajar. Iya. Ini buat Mas Kamil kan bisa ya? Iya. Iya, seperangkat alat sholat. Mau nggak? Ini bukan Quran, Neng. Oh, bukan ya? Bukan. Oh iya. Ini ada tulisannya doang. Ayo musola Jak TV. Oh iya, Neng kira itu Al-Quran yang ada di musola sini. Bukan, ini bukan Quran, Neng. Cie panik. Bang, jangan sampai ceweknya nge-DM Neneng, Bang. Apa? Jangan sampai ceweknya nge-DM Neneng nanti. Dikira Neneng yang kodain, bro. Bang Syahil nih. Enggak. Oke, Neng. Tapi sebenarnya Neneng di posisi Neneng saat ini, itu lebih seneng dikenal sebagai apa sih?